Polisi ringkus 4 pelajar Empat orang yang masih berstatus pelajar Kita bergeser ke Riau. Polda Riau ini masih membuktikan kepada masa siswa pesantren narkoba yang menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas di Belum Pekanbaru. berhasil diciduk, Ketiga, sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Lutfiana Aulia dari kelompok 3 kelas 11 B1. Jadi kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara supaya terhindar dari narkoba. Ayo ayo ayo. Oh ya, tahu gak sih guys, ratusan pelajar dan mahasiswa jadi terlapor kasus narkoba loh. Jadi pada tahun 2024 tercatat lebih dari ratusan kasus pelajar dan mahasiswa jadi terlapor kasus narkoba. Serem gak sih guys? Lupa. Serem gak sih guys? Nah dari sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali ya remaja-remaja yang terjerumus ke dalam narkoba. Contohnya pada kasus di tahun 2024 yang kelompok kami analisis terdapat banyak remaja dan mahasiswa yang menggunakan narkoba loh. Nah selanjutnya temanku akan menjelaskan lebih lanjut. Di bulan Januari terdapat 628 orang pelajar dan mahasiswa terlapor, Februari 427 orang, Maret 726 orang, April 425 orang, Mei 793 orang, Juni 593 orang, Juli 765 orang, Agustus 615 orang, September 687 orang, Oktober 697 orang, November 587 orang, Desember 439 orang. Nah, tentunya angka-angka ini bukanlah angka yang kecil. Terlebih kita masih di tahap pertumbuhan dan di masa harus belajar dengan baik. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan agama Islam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir kritis, kemampuan untuk merenung atau tafakur, menimbangkan konsekuensi atau tadabbur, dan menentukan kebenaran berdasarkan dalil dan akal sehat. Oh Allah the Almighty. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan ayat tersebut adalah penciptaan langit dan bumi, juga pergantian malam dan siang, merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan dipikirkan oleh ulul albab. Dijelaskan bahwa ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal pikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang yang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa ciptaan Allah sangat baik, langit maupun bumi, tak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan, juga dijaga dengan baik. Lalu, apa konteks berpikir kritis dengan narkoba? Dengan kita berpikir kritis, kita mampu mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Jika kita berpikir kritis, kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif, seperti pergaulan yang buruk dan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam dunia yang gelap, seperti narkoba. Jika kita sudah terjerumus dalam dunia gelap, maka cepat-cepatlah kita keluar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mau bertobat dan menyucikan diri dia sendiri. Seperti dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul mutawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mau bertobat dan menyucikan diri dia sendiri. Kita dapat menghindari dan menjauhi narkoba dengan cara gaya hidup sehat. Kita dapat melakukan olahraga dan melakukan hal-hal positif lainnya. Jika tubuh kita bugar, maka kesehatan dan kebahagiaan akan datang dalam hidup kita. Untuk melakukan gaya hidup sehat, tentunya kita tidak bisa bermalas-malasan setiap harinya. Minimal kita berolahraga seminggu sekali dan memakan makanan yang sehat dan memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Dan istirahat yang cukup. Manfaat dari melakukan gaya hidup sehat yaitu kita dapat merasakan hal-hal positif seperti stamina menambah dan suasana hati yang selalu dalam keadaan baik. Lalu, apa dampak dari penggunaan narkoba? Penggunaan narkoba dapat menurunkan kesehatan fisik dan mental, mengganggu konsentrasi, serta kebugaran tubuh. Konsekuensi fisiknya adalah terjadi permasalahan pada jantung dan kerusakan organ. Penggunaan narkoba dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan mempengaruhi kardiovaskular sehingga menyebabkan gangguan pada organ vital seperti hati dan ginjal yang mengganggu fungsi tubuh dan memperpendek umur hidup seseorang. Serta konsekuensi emosional yang menyebabkan seseorang mengisolasi diri dari keadaan sosial yang mengarah kepada depresi dan masalah keluarga. Karena remaja yang terpengaruh seringkali merasa terputus dari teman dan keluarganya. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas, narkoba merupakan ancaman serius bagi pelajar dan mahasiswa karena dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan generasi muda. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal, hati, dan iman untuk berpikir kritis, merenung, serta mempertimbangkan perbuatan berdasarkan dalil dan akal sehat. Nah, dengan berpikir kritis, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa menjauhi pergaulan negatif dan penyalahgunaan narkoba. Hidup sehat, mental hebat, tanpa narkoba. Jauhi narkoba, raih mimpi setinggi mungkin. Mulai hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan cerah dimulai dari keputusan menjauhi narkoba. Better life for a better future. Hidup lebih hebat untuk masa depan yang sehat. Remaja yang hebat memilih sehat, bukan narkoba. Ayo, ayo, ayo!